Salam Bapak Ibu Saudara sidang jemaat. Renungan firman Tuhan kembali menyapa untuk meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan iman kita. Maka hari ini nas firman Tuhan dalam Yohanes pasal 3 ayat 31 sampai 36. Dan dalam penekanan ini saya akan membaca untuk bagian firman Tuhan yaitu dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-36. Sebelumnya mari kita berdoa. Pujian dan syukur Tuhan kami boleh nyatakan kepadamu, karena melewati setiap hal kami boleh berada bersama dengan Tuhan, dan kekuatan itu semua karena kasih-Mu, sehingga kami pun selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Kembali kami ingin merenungkan firman-Mu. Roh Kudus Tuhan memimpin, menjaga dan memelihara kami, agar setiap firman Tuhan yang kami dengar ini sungguh-sungguh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yohanes pasal 3 ayat 36 berkata demikian. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, seperti tanaman, ia selalu membutuhkan pupuk, membutuhkan air, dan membutuhkan cukup terkena paparan matahari, agar tanaman tersebut tumbuh subur dan indah. Begitu juga hidup kita atau jiwa kita sebagai orang yang beriman pun selalu membutuhkan pupuk dan air kehidupan yang akan memberikan kesuburan kepada iman kita. Hal inilah yang disampaikan oleh Yohanes tentang Yesus, bahwa Yohanes mengatakan Yesus adalah putra Allah yang diutus Bapa untuk memberikan kesaksian apa yang ia lihat dan apa yang ia dengar. Dan tentu saja kesaksian itu berbicara bukan hanya sebatas materi, melainkan melalui seluruh totalitas kehidupan. Hal ini mencerminkan hidup kita yang mencerminkan citra Kristus. Karena ketika kita menjadi citra Kristus, berarti ada sebuah nilai yang diperlihatkan tentang cara hidup Kristus, yaitu pengorbanan kita, kesetiaan kita, kejujuran kita, dan ketulusan kita. Semua itu berujung pada sebuah cara hidup kita yang memberikan keteladanan bagi orang lain. Saudaraku yang diberkati Tuhan, apa yang harus kita respon kepada kesaksian ini? Yohanes mengatakan bahwa puncak dari iman kita adalah ketika kita percaya dan menerima kesaksian dari Bapa melalui Yesus Kristus. Apabila kita menerima kesaksian, berarti kita hidup apa yang diwartakan oleh Bapa melalui Yesus Kristus. Dan Yohanes dalam firman Tuhan ini memberikan satu jaminan bahwa barang siapa yang menerima dan percaya kepada anak Allah, artinya menerima kesaksian, ia memperoleh hidup yang kekal. Namun sebaliknya, yang tidak menerima, maka murka Allah tetap ada di atasnya. Itu artinya bahwa ada hubungan erat antara kehidupan kekal dengan iman kita. Ada satu hubungan erat antara kehidupan kekal dengan pewartaan. Maka pewartaan Yesus tentang kebenaran dan kasih Allah itu harus benar-benar diterima dan harus hidup di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, firman Tuhan ini menyampaikan kepada segenap manusia bahwa kehidupan dunia ini hanya bisa berjalan baik kalau kita mempunyai relasi dengan Allah. Ini hal yang terpenting. Sebab apa? Sebab karena Allah adalah pemilik bumi ini. Allah adalah pemilik dunia ini. Allah adalah pencipta atas hidup kita. Allah adalah pencipta atas alam ini. Menerima Allah berarti menerima ciptaan Tuhan. Menerima ciptaan Tuhan berarti menerima Allah. Sehingga kita harus
ada relasi baik dengan Allah dan seluruh ciptaannya. Tidak bisa mau seenaknya hidup kita di dalam dunia ini, tetapi menolak penciptaannya. Karena itu saudaraku, mari kita belajar dengan adanya bencana alam terjadi di mana-mana. Seperti halnya banjir yang terjadi di Palangkaraya dan sekitarnya sekarang ini, maupun di berbagai daerah lainnya. Banjarmasin juga pernah mengalami hal yang sama. Semoga tidak terulang kembali. Mari kita menjadi saksi Kristus untuk mewartakan kebenaran, untuk menyampaikan kesaksian yang hidup, agar alam kita terus dipelihara dan dijaga. Karena dengan kita menjaga dan memelihara alam, berarti kita menjaga dan memelihara dengan menerima Allah sebagai Sang Pemilik. Ketika banjir terjadi ini, kita tidak hanya bersaksi, tidak hanya prihatin, tetapi ada aksi nyata yang dilakukan, seperti yang dilakukan oleh MPH Majelis Sinode telah menyalurkan bantuan yang telah terkumpulkan sumbangan tersebut dari resort-resort, termasuk resort Banjarmasin, resort GKI Palangkaraya, Jemaat, GKE Parawai, MPH Kanaan, Palangkaraya, GKE Baruwati, Kalimantan Tengah. Banyak lagi simpatisan yang peduli, tidak hanya bentuk dana berupa uang, makanan, tetapi juga tenaga, waktu, dan pemikiran juga diberikan dalam pelayanan peduli terhadap sesama. Pengalaman hidup kita yang berguna, yang juga bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang, sehingga orang lain mampu membangun sebuah perubahan hidup untuk lebih baik. Dalam sini saudara, dan inilah letak cara hidup kita untuk bersaksi, sehingga melalui kehadiran kita, orang lain dapat merasakan kehadiran Kristus. Saudaraku yang diberkati Tuhan, inilah panggilan kita untuk taat kepada Tuhan, untuk setia kepada Tuhan. Karena itu setiap hari sapaan Tuhan menegur, mengingatkan kita, baik melalui kebenaran firman Tuhan, doa, dan pengalaman-pengalaman hidup kita. Mari kita selalu bersaksi tentang hidup kita yang baik, yang berguna bagi sesama. Dengan cara hidup kita adalah mencerminkan citra Allah. Di antaranya, kita tidak saling melukai, tidak saling menyakiti, dan tidak saling mempertahankan ego ketika terjadi kesalahpahaman. Karena hidup kita bukan untuk diri sendiri, melainkan juga bagi sesama ciptaan yang membutuhkan pertolongan. Artinya, menerima Allah berarti menerima ciptaan Tuhan. Menerima ciptaan berarti menerima Allah. Saudaraku yang diberkati Tuhan, harapan yang terkandung di dalam iman kita adalah pertobatan kita mengikuti Tuhan Yesus, di mana hidup kita bukan sekedar menjadi orang yang baik, hidup kita bukan sekedar beretika baik, hidup kita bukan sekedar bermoral baik dalam hidup sehari-hari di dalam dunia ini. Itu hanyalah bagian dari kehidupan kita yang harus kita miliki sebagai wujud kita mengasihi Allah. Tetapi pengharapan kita yang besar adalah hidup kekal, sebagaimana dalam sebuah ilustrasi cerita ini. Ada seorang pendeta yang sedang berjalan di sebuah pesawat dengan orang yang ada di sebelahnya. Bapak itu bertanya kepada bapak, profesinya apa? Lalu bapak itu menjawab, saya pendeta. Kemudian bapak yang di sebelahnya menjawab, saya tidak percaya dengan hal-hal yang spiritual, tidak nampak, tidak nyata, seperti lagu, Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Itu lagu anak-anak, kata bapak tersebut. Kemudian pendeta bertanya, kalau begitu, bapak profesinya apa? Bapak itu menjawab, saya seorang astronot yang mengetahui reaksi bintang. Sang pendeta menjawab, oh, itu sama dengan lagu sekolah minggu. Bintang kecil di langit yang biru, amat panjang menghias angkasa. Saudaraku, sidang jemaat yang diberkati Tuhan, iman yang teguh bisa saja tidak terlihat
dengan kasat mata. Tetapi bukanlah berarti itu bukanlah kebenaran. Karena memiliki iman yang teguh berarti memiliki hidup yang kekal. Pengharapan kita yang besar adalah hidup yang kekal. Tuhan menjamin keselamatan umatnya adalah hidup yang kekal. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.